Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya memaparkan aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, saya Ursula Lita Justina, PGP Angkatan Kedua dari Kabupaten Malang. Apa itu pembelajaran sosial emosional atau PSE? Perlu Bapak Ibu ketahui, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Rencana apa saja yang dilakukan untuk aksi nyata ini? Yang pertama, kita membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa meliputi kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar siswa. Yang kedua adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Apa yang kita butuhkan dalam aksi nyata pembelajaran sosial emosional? Kita membutuhkan pemahaman tentang 5 kompetensi sosial emosional. Di sini kelima kompetensi tersebut yakni kesadaran diri. Yang berikutnya pengelolaan diri yang berfokus dan pengelolaan emosi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau biasa disebut empati. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan relasi. Di sini kemampuan berinteraksi sosial dengan daya lenting atau ketangguhan seseorang untuk bisa memenuhi kompetensi sosial emosional yang keempat ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dari sini, pelaksanaan aksi nyata pembelajaran sosial emosional dilaksanakan secara daring. Hal ini dilakukan karena masa pandemi yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Adapun aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang biasa dimiliki oleh seluruh orang yang memiliki handphone Android, yaitu WhatsApp. Mengapa aplikasi WhatsApp yang digunakan? Di sini aplikasi WhatsApp sengaja diambil sebagai aplikasi pembelajaran di kelas 4 karena sebagian besar wali murid kelas 4 merupakan kalangan menengah ke bawah, sehingga sebagian besar mengalami kesulitan apabila memakai aplikasi pembelajaran yang lebih kompleks. Berikutnya RPP pembelajaran berdiferensi dan kompetensi sosial emosional. RPP yang disusun adalah RPP untuk mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Di sini diambil kelas 4 semester 1. Standar kompetensinya yakni melakukan cara penanaman berbagai jenis tanaman. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mempraktikkan penanaman berbagai jenis tanaman. Adapun tujuan pembelajaran, yakni siswa
pada masa belajar dari rumah atau BDR saat pandemi ini, mampu memanfaatkan waktu luang di rumah untuk menanam dan memanfaatkan tanaman tersebut guna kesehatan maupun bahan pangan keluarga yang kesemuanya berasal dari sampah dapur. Kebutuhan belajar yang diintegrasikan adalah profil belajar. Sedangkan kompetensi sosial emosional yang diintegrasikan adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial atau keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan metode pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah inquiry. Media pembelajarannya adalah handphone atau laptop yang memiliki aplikasi WhatsApp yang terkoneksi dengan internet. Langkah-langkah pembelajarannya terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Untuk kegiatan inti, ini terdiri dari 2 pertemuan. Untuk evaluasi, menggunakan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Adapun penjelasan elemen RPP terintegrasi dengan KSE, yang pertama adalah pemetaan kebutuhan belajar. Di sini pemetaannya berdasarkan profil belajar. Perlu kita ketahui, profil belajar murid terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Adapun titik berat pada pembelajaran ini lebih pada pengelolaan diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di dalam RPP ini, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelas. Dalam kegiatan awal rutin, yakni membuka dengan salam dan doa. Guru memberi persepsi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta guru menanyakan kesiapan siswa. Hal ini bertujuan, yang pertama, guru mempersiapkan diri, baik fisik maupun mentalnya. Ini dapat dilakukan misalnya dengan memastikan dirinya sudah tenang dan fokus sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan latihan STOP, yaitu akronim dari Stop, Take a Breath, Observe, dan Process. Kegiatan awal rutin bisa dijadikan sarana pengembangan kompetensi sosial emosional berupa kesadaran diri dan pengelolaan diri, serta membangun koneksi dengan siswa berupa kesadaran sosial dan keterampilan relasi. Dalam kegiatan inti, pembelajaran menggunakan metode inquiry, di mana siswa diminta menemukan sendiri pengetahuan dan menyelesaikan masalahnya, sehingga membangun kompetensi emosi dan sosial yang dititik beratkan pada pengelolaan diri dan pengambilan keputusan. Untuk pertemuan pertama dilakukan dengan cara daring, yakni menggunakan aplikasi WhatsApp dalam bentuk video call secara kelompok. Di sini terpaksa menggunakan video call dikarenakan keterbatasan kemampuan wali murid yang tidak bisa menggunakan aplikasi yang lebih kompleks. Dari titik lemah video call menggunakan WhatsApp, ini terbatas hanya 4 pengguna
Maka pada sesi pertemuan ini dibagi menjadi 10 sesi sesuai dengan jumlah siswa kelas 4. Untuk pertemuan kedua menitik beratkan pada hasil. Ini kepada Rehan dulu. Tanaman yang dari sampah dapur, kamu memilih apa saja, Nak? Sekarang Rehan yang Gulita tanya. Rehan mendapatkan informasi cara menanam itu dari mana, Nak? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Kalau Zazrin dari mana, Nak? Oh, dari Mbak. Jadi tanya langsung. Bagus sekali. Ya, kamu lakukan? Iya. Terus? Ya. Mengambil lalu dikasih pupuk, lalu tanaman dalam tanah dan disiram dan setiap hari. Iya. Terus? Sekarang Zazrin, bagaimana caranya, Nak? Kamu bisa tahu informasi tentang bagaimana menanam itu. Kamu bertanyanya bagaimana? Bertanyanya? Terus disiram. Bagus sekali. Baik anak-anak, kalian ternyata anak-anak hebat. Kalian bisa mencari informasi sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Itu yang sangat ingin Gulita dapatkan dari kalian. Itu yang namanya anak berinisiatif, anak hebat. Nah, ini tolong tanaman dari sampah dapur ini tolong dirawat setiap saat. Pada hari Sabtu di pelajaran lingkungan hidup, Gulita minta kalian untuk memberikan laporan perkembangan tanaman kalian. Nah, ini boleh kalian untuk melaporkannya dengan tulisan. Jadi kamu menulis seperti setiap kali kalian selesai melakukan kegiatan, atau kalian boleh foto. Kalian foto perkembangannya. Boleh juga kalian pada saat melaporkan menggunakan rekaman video. Terserah kalian boleh memilih salah satu. Pokoknya kalian merasa nyaman, merasa enak melakukan pelaporan seperti yang kalian pilih sendiri-sendiri. Pada pertemuan kedua, siswa melaksanakan presentasi akan kompetensi sosial emosional berupa pengelolaan diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini, hasil penanaman sampah dapur pada pot barang bekas. Siswa dengan profil secara visual lebih menyukai pelaporan hasil karya dalam bentuk rangkaian foto. Sedangkan profil belajar secara kinestetik, siswa tersebut lebih menyukai pelaporan hasil karyanya dalam bentuk video. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Maratul Jamil Aulia. Saya kelas 4 dari SDN 4 Ardirejo Kepanjen.
Hari ini kita akan menanam sayuran dari limbah dapur. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Barang bekas, misalnya botol air mineral. Bisa juga menggunakan plastik bekas minyak maupun botol kaleng bekas susu. Limbah sayuran yang bisa dipakai yaitu kangkung, serai, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kencur, biji tomat dan biji cabai. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah dan sekam. Adapun cara menanamnya adalah pertama, ambil botol bekas, terus dikasih tanah. Kendala dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, guru tidak bisa melakukannya secara klasikal karena keterbatasan video call dalam WhatsApp. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama. Yang ketiga, keterbatasan aplikasi yang digunakan. Keempat, tidak bisa maksimal dalam penilaian proses pembelajaran. Kelima, butuh energi tambahan dalam memotivasi siswa. Bagaimana cara mewujudkan kesadaran penuh dalam mengatasi kendala? Kita bisa menggunakan STOP, yaitu berhenti, tarik nafas dalam, amati, dan lanjutkan kegiatan. Hal yang diperoleh dalam aksi nyata pembelajaran sosial emosional antara lain, memahami kebutuhan belajar siswa, mengetahui pentingnya kesadaran penuh, menerapkan latihan STOP sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional, mampu merefleksi diri setelah pelaksanaan pembelajaran. Dari sini, refleksi diri yang dapat saya ambil yaitu dengan pembelajaran sosial emosional yang berdasarkan 5 kompetensi sosial emosional, guru jadi lebih bisa mengendalikan pembelajaran tersebut dengan kesadaran penuh, sehingga siswa tidak mengalami stres atau tekanan dalam belajar. Untuk rancangan tindak lanjut, guru akan lebih meningkatkan pembelajaran dengan menekankan 5 kompetensi sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dalam menyampaikan aksi nyata pembelajaran sosial emosional ini ada kekurangan, maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.